Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya itu Ines dalam podcast Polri Presisi. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Papua, jadi Polri ini menambah istilah baru dengan sebutan kelompok kriminal politik atau disingkat KKP. Nah, dalam upaya penertiban di wilayah Bumi Cenderawasih Papua, istilah menjadi fokus baru dalam operasi Damai Kartens Polri hingga dengan saat ini. Nah, kelompok kriminal politik ini atau KKP adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal dan juga memiliki agenda politik. Khususnya ini di wilayah Papua yang mereka ini seringkali dikaitkan dengan kelompok kriminal bersenjata dan sering menggunakan propaganda untuk memprovokasi dan juga menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, kira-kira seperti apa strategi yang diterapkan oleh Polri untuk meredam atau bahkan memberantas aksi kelompok kriminal politik atau KKP ini? Dan saat ini sudah hadir bersama dengan Ines, ada Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Polisi Dr. Faisal Ramadhani SOS SIKMH. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya. Baik, Bapak. Ya. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Pak, Bapak saat ini menjabat sebagai Kaops ya, Pak ya? Ya. Kaops Ya. Damai Kartens. Nah, Pak, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Kita pengen tahu, Pak, untuk kondisi Papua saat ini, situasi Kamtipmasnya seperti apa, Pak? Ya. Jadi kalau situasi sekarang Ya. sesungguhnya Polda Papua yang sekarang ini membawahi 3 provinsi. Jadi ada Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan, kurang lebih ada 21 kabupaten. Itu situasinya cukup ya istilahnya rawan terkendali. Memang ada beberapa daerah yang masih rawan, tapi situasinya terkendali. Artinya dalam katakanlah 1 bulan terakhir ini ada beberapa kejadian, baik itu kejadian yang berkaitan langsung dengan kelompok kriminal bersenjata maupun yang tidak langsung, tapi semua situasinya masih under control seperti itu. Baik, Pak. Kemudian tadi di awal kita juga sudah membahas mengenai KKP atau kelompok kriminal politik yang seringkali beroperasi bersamaan dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini melakukan tindakan kriminal dan separatis di Papua seperti apa, Jenderal? Ya, jadi mungkin saya meluruskan sedikit Ya. bahwa istilah kelompok kriminal politik itu bukan baru, tapi memang sejak operasi khusus yang dilakukan di Papua itu dilaksanakan. Jadi kurang lebih sejak 2017 itu ada namanya Satgasus Papua. Kemudian 2018 itu berganti nama menjadi Ops Nemangkawi, dan 2022 itu berganti menjadi Ops Damai Kartens. Di dalam kegiatan operasi tersebut yang menjadi sasarannya adalah 2. Yang pertama adalah kelompok kriminal bersenjata, dan yang kedua adalah kelompok kriminal politik. Jadi dari awal pelaksanaan operasi khusus kepolisian memang dilaksanakan dengan 2 sasaran, yaitu salah satunya adalah kelompok kriminal politik. Nah, kalau ditanyakan apa sih yang menjadi apa sih kelompok kriminal politik itu? Nah, kelompok kriminal politik itu yang dimaksud adalah satu kelompok atau gerakan ya yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasrat untuk melakukan atau untuk melakukan gerakan Papua Merdeka, seperti itu. Itu yang politik ya? Politik, seperti itu. Nah, mereka melakukan gerakan-gerakannya dengan aksi ya. Kalau kelompok kriminal bersenjata, aksinya adalah aksi senjata yang dilakukan untuk melakukan gangguan Kamtipmas yang berupa tindak pidana. Sementara kalau yang kelompok KKP ini, dia mulai dari membangun
kesadaran intelektual. Jadi mereka membuat flyer, melakukan FGD, kemudian lakukan kaderisasi, dan kegiatan-kegiatan itu nanti diramu mereka dalam bentuk organisasi-organisasi. Oke. Nah, organisasi-organisasi itu seperti KNPB, Komite Nasional Papua Barat, kemudian ULMWP, United Liberation Movement West Papua, kemudian Serikat Perjuangan Papua, NRFPB, dan beberapa banyak lagi kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari kelompok kriminal politik tersebut. Oke. Demikian. Baik, jadi kalau misalnya bisa dikatakan, kalau KKP itu dia berfokus pada bagaimana membangun, mungkin katakanlah alam bawah sadar, kemudian kognitifnya dalam artian itu pemikiran dari masyarakat setempat mungkin, yang atau mungkin menghasut lah ya katakanlah, untuk bahwa Papua ini harus merdeka seperti itu. Dengan Ya. aksinya adalah KKP Ya, itu salah dan satunya. nanti biasanya puncaknya mereka melakukan demonstrasi, termasuk kegiatan-kegiatan demonstrasi anarkis seperti yang terjadi di 2019 seperti itu. Oke, nah untuk metode kerja dari KKP ini, Jenderal kalau boleh tahu ini, untuk mungkin katakanlah bisa dikatakan propaganda juga ya Jenderal ya? Ya, jadi Seperti apa? yang mereka lakukan itu bukan hanya yang ada artinya di alam nyata ya, tapi juga di dunia maya. Oke. Jadi mereka membuat tulisan, kemudian melakukan propaganda, kontra narasi, kontra opini, kemudian melakukan katakanlah pertemuan, seminar, Zoom meeting, dan lain sebagainya yang bisa mereka lakukan baik itu yang secara offline maupun secara online seperti itu. Dan ini sebetulnya demikian masif dilakukan. Oh iya? Ya, hanya mungkin di Jakarta agak jauh ya. Jadi ya di Papua ini cukup masif dilakukan seperti itu. Tapi untuk kelompok-kelompok itu, apakah memang hanya berfokus di Papua saja? Atau Ya. memang sebenarnya disebarkan, Pak? Ya, seperti Pemikiran contoh itu, United Liberation Movement Iya. West Papua, Iya. itu ketuanya ada di Inggris. Oh, Ya, jadi salah satu ketuanya, salah satu pentolannya itu Benny Wenda. Nah, dia awalnya adalah narapidana yang kabur dari Lapas Wamena. oke. Kemudian dia ke Papua Nugini, nyebrang. Dari sana dia minta suaka politik, akhirnya dapat di Inggris. Kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan politik di dalam wadah ULMWP tersebut, Oke. United Liberation Movement West Papua. Nah, kegiatan ini ya tentunya bukan hanya offline tapi juga online. Iya. Seperti itu. Dia melakukan dalam tanda petik diplomasi terhadap negara-negara Melanesia. Jadi seperti Vanuatu, kemudian negara-negara Melanesia lainnya yang tergabung dalam MSG, Oke. Melanesia Sphere Group. Nah, itu ada banyak negara-negara Melanesia, mereka melakukan penetrasi. Walaupun sejauh ini diplomasi kita, negara Republik Indonesia, masih lebih baik daripada mereka, seperti itu. Oke. Nah, tapi bukan berarti mereka diam seperti itu. Mereka terus melakukan diplomasi untuk supaya negara-negara Melanesia itu mendukung mereka. Oke. seperti itu. Oh, jadi sasarannya memang tidak hanya untuk masyarakat di Papua saja, tetapi Ya. menggalang semua Ya. dari negara-negara Karena itu untuk tentunya membantu. kan ketika katakanlah negara itu akan menjadi negara Ya. ketika Diakui. dia diakui Betul. oleh negara lain seperti itu. Makanya mereka juga melakukan tuh kegiatan-kegiatan di luar negeri seperti itu. Baik. Kemudian Pak, kalau dari penilaian Bapak sendiri, untuk propaganda yang mungkin dilakukan oleh mereka, apakah memang cukup signifikan untuk mempengaruhi opini publik kalau dalam pandangan Bapak? Publik yang mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke. Jadi untuk publik Indonesia secara Yes. umum, ya enggak. Tapi publik Papua cukup signifikan karena terjadi kaderisasi. Artinya ada pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain, itu kan sebutnya kaderisasi. Nah, tentunya dalam hal ini kan perlu diputus mata rantainya. Untuk memutus mata rantainya, itulah perlu kita melakukan kegiatan operasi seperti itu. Oke. Ini semakin menarik buat saya. Ya.
Oh iya Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai Papua, selalu ada pasti tidak bisa lepas sinergitasnya antara Polri dan juga dengan TNI ya Pak ya. Ya. Sebab kita ketahui bahwa Polri dan juga TNI kan pasti terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Papua, serta tentunya untuk mengupayakan langkah-langkah tegas mengatasi Ya. provokasi yang dilakukan oleh KKB. Seperti apa Pak untuk sinergitas yang dilakukan? Ya, dalam hal percepatan pembangunan, ada Perpres nomor 9 tahun 2017, kemudian diperbarui menjadi Perpres nomor 9 tahun 2020. Di situ ditunjuk pertama itu ada 29 stakeholder, yang kedua ada 43 stakeholder. Artinya ada banyak stakeholder yang harusnya bersama-sama membangun Papua nih. Yap. Tapi pada kenyataannya, kalau mamanya kita ke daerah Papua Pegunungan atau Papua Tengah, di daerah gunung-gunung seperti itu, ntar yang ada cuma TNI Polri. Jadi nanti, padahal ini adalah stakeholder ke-42 dan stakeholder ke-43. Yang 41, nomor 1 sampai 41, wallahu alam ini. Nah, jadi itu sudah menunjukkan bahwa memang TNI Polri itu melakukan sinergitas. Karena ya yang ada dan akhirnya menjadi tumpuan ya adalah TNI Polri. Seperti itu. Di level grassroots, di level bawah, kita selalu bersama-sama untuk melakukan kerjasama, sinergi dalam kegiatan-kegiatan, khususnya dalam hal katakanlah ya walaupun memang kita punya operasi, teman-teman TNI juga punya operasi dengan nama yang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Bagaimana Papua tetap dalam pelukan NKRI, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Semakin ingin menggali sih Pak kalau saya Pak. Mungkin nanti kita akan kembali lagi Pak. Oke. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang mengenai Operasi Damai Kartens tetap bersama dengan Ines di podcast Polri Presisi. Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, tentunya bersama dengan Ines Putri Sarjana. Dan juga narasumber Ines ada Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2025, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIK MH. Jenderal, kita akan kembali lagi membahas mengenai Operasi Damai Kartens 2025 yang tentunya berfokus pada penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dan juga kelompok kriminal politik di Papua. Nah, untuk operasi yang dilakukan ini seperti apa dan apa saja mungkin Jenderal? Silakan. Yang pertama bahwa Operasi Damai Kartens adalah operasi kepolisian yang mengedepankan penegakan hukum. Nah, terhadap dua sasarannya, kelompok kriminal bersenjata dan kelompok kriminal politik. Yang tadi saya sampaikan, kalau kelompok kriminal politik itu sesungguhnya mungkin dalam pemberitaan-pemberitaan sudah sering dilakukan. Jadi mereka menggunakan senjata untuk melakukan serangan, baik itu terhadap TNI, Polri, masyarakat OAP istilahnya, orang asli Papua sekalipun maupun orang non-Papua. Dan ini harapannya mereka melakukan itu untuk menunjukkan instabilitas yang ada di Papua. Jadi supaya menunjukkan bahwa terus ada gangguan seperti itu. Nah, terus ada gangguan itu harapannya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Nah, eksistensi ini juga didukung oleh kelompok-kelompok yang tadi kita cerita, kelompok kriminal politik. Nah, kelompok kriminal politik ini dan juga kelompok kriminal bersenjata itu kita melakukan kegiatan operasi di 11 daerah operasi ya. 11 daerah itu mulai dari daerah Paniai, Intan Jaya, kemudian Puncak, Puncak Jaya. Selain itu juga itu di daerah Timika juga itu di daerah Provinsi Papua Tengah. Nah, di daerah Provinsi Papua itu Papua Pegunungan maksudnya ada di daerah Yalimo, tapi situasi kondisi Yalimo ini memang eskalasinya dari mulai pertengahan 2024 sampai Januari 2025 itu demikian tinggi. Tapi alhamdulillah bulan Maret kita bisa melakukan penangkapan terhadap
pentolan dari KKB di sana. Dan ini dari tersangka tersebut setelah kita tangkap, kita dapatkan termasuk senjata dan lain sebagainya. Akhirnya kita rubah nih situasi kondisi. Kita rubah dari Yalimo, kita geser ke Jayawijaya atau Kota Wamena yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Pegunungan. Nah, ini terjadi karena beberapa waktu yang lalu residu dari pilkada itu terjadi gangguan, termasuk anggota kita itu ditembak, ya, anggota kita ditembak, sekarang sedang dalam perawatan di Kramat Jati. Nah, sehingga kita alihkan nih ke Wamena. Selain itu juga ada di daerah Lanijaya, kemudian daerah Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selain Jayapura. Jadi ada 11 kabupaten yang menjadi lingkup dari operasi Damai Karten. Tapi untuk kelompok kriminal politik sendiri ada beberapa penonjolan. Jadi yang kelompok kriminal politik itu biasanya terjadi di Jayapura, kemudian Timika, dan di daerah Paniai itu juga melingkupi 2 kabupaten sebelahnya. Dari Paniai, Dogiai, Deiyai. Nah, ini adalah basis dari KNPB. Ya, Komite Nasional Papua Barat itu basisnya di daerah sana, dan mereka benar-benar masuk ke sendi-sendi masyarakat, sehingga di sana gangguan-gangguan yang dilakukan baik itu dari demo-demonya itu adalah demo-demo yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya? Contoh seperti yang paling up to date saja, kita kan sekarang ada ketahanan pangan. Betul. Kemudian ada makan bergizi gratis. Betul. Ini adalah isu yang dibawa oleh mereka dalam demo-demo tersebut. Jadi mungkin se-Indonesia yang ada resistensi terhadap kegiatan-kegiatan MBG maupun ketahanan pangan itu semua ada di Papua. Seperti itu. Tapi sesungguhnya ini berkelidan dari kelompok-kelompok kriminal politik ini. Jadi ini bukan organik. Ini by design gitu loh. Kegiatan ini by design digunakan untuk menunjukkan eksistensi mereka dan untuk menunjukkan resistensi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi demonya ya lumayan besar, bisa sampai 1.000 sampai 2.000 orang, bahkan terakhir sampai ada 3.000 orang. Tapi ya selama ini kita bisa cukup redam. Jadi, dan itu terjadi bukan hanya di tadi saya sampaikan itu, tapi ya terjadi mulai dari Jayapura, Timika, Dogiai, Paniai juga termasuk. Dan ini mereka lakukan kaderisasi seperti tadi saya bilang, bahkan mahasiswa dan pelajar pun melakukan demo terhadap. Karena kan sasarannya MBG kan anak sekolah, SMA seperti itu, dan mereka melakukan demo. Isu yang dibawa dalam hal ini, makan bergizi gratis ini sebetulnya adalah proses untuk meracun masyarakat seperti itu. Jadi isu seperti itu sesungguhnya mereka gunakan seperti itu ya, dengan keterbatasan akses informasi dan lain sebagainya, itu dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa mereka itu ada. Seperti itu. Tapi di ujungnya adalah gerakan Papua Merdeka. Kelidan jadinya. Jadi ini adalah cover sih sebetulnya. Itu. Jadi itu yang pertama terkait daerah operasi. Kemudian selanjutnya mereka juga, kegiatan-kegiatan mereka ini biasanya berkaitan dengan isu-isu yang juga mereka rancang, seperti isu rasisme, seperti itu. Jadi di Papua hal itu merupakan isu-isu yang selalu dikumandangkan. Jadi kejadian tahun 2019, di mana pada saat itu ada awalnya kan ada demo di Surabaya. Betul. Demo di Surabaya terkait rasisme. Tapi nanti ini dibawa di Papua dan akhirnya terjadi demo yang anarkis di Papua. Jadi
isu rasisme adalah isu yang selalu digaungkan oleh kelompok-kelompok ini. Selain itu juga terkait masalah pelanggaran HAM. Ya. Memang kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, ada beberapa kejadian yang kejadian-kejadian itu merupakan bahan bakar bagi mereka. Seperti kejadian di Wamena, di Wasior, kejadian di daerah-daerah yang dalam tanda petik mereka anggap sebagai pelanggaran HAM, dan tentunya dalam hal ini dianggap sebagai hal yang belum terselesaikan, seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa hal ya terkait masalah PSN, proyek strategis nasional di Merauke, di mana di Merauke itu ada proyek untuk sebetulnya adalah proyek untuk ketahanan pangan. Akan tetapi ini dianggap sebagai deforestasi gitu. Jadi menghancurkan hutan dan lain sebagainya seperti itu. Dan isu ini adalah isu yang sangat di Papua. Seperti itu ya. Jadi bagaimana di Papua itu ada ada tambang, ya, ada penolakan terhadap eksploitasi alam seperti itu adalah hal-hal yang selalu menjadi isu-isu yang dibangun oleh ini nggak bahasanya apa ya, nggak beres-beres gitu loh. Hari ini isu itu muncul lagi, ini isu muncul lagi, dan terakhir isu yang dibangun itu adalah DOB. Jadi ada beberapa daerah yang dirancang atau dikembangkan untuk pembangunan lebih baik lagi, sehingga perlu ada daerah otonomi baru. Nah, ini juga menjadi isu seperti itu, dianggap sebagai eksploitasi terhadap masyarakat Papua, seperti itu. Baik, kemudian Jenderal, mungkin untuk pemetaan dari KKP, ini katanya dengan jaringan nasional juga ya, Jenderal? Oh iya, jadi memang begini, kan ada KNPB. KNPB ini Komite Nasional Papua Barat. Nah, KNPB ini dia mengkaderisasi. Biasanya yang menjadi kader itu dari AMP. Bahan bakarnya itu dari AMP, Aliansi Mahasiswa Papua. Saya tidak katakan bahwa semua yang Aliansi Mahasiswa Papua itu afiliasi dengan KNPB, tapi ini biasanya menjadi bahan bakar. Seperti itu, dan ini tentunya perlu dilakukan kegiatan untuk memotong proses kaderisasi itu. Nah, inilah kita melakukan kegiatan, dan ini kan kalau AMP ada di hampir seluruh Indonesia di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, Jawa rata. Sulawesi merupakan basis, mulai dari Sulawesi Selatan, kemudian Manado, selain itu juga di daerah termasuk di daerah Sulawesi Tenggara itu juga merupakan ini, dan lain itu daerah bahkan yang mungkin saya pikir awalnya juga tidak ada, tapi ternyata ada juga gitu loh. Jadi kayak kayak Gorontalo itu udah ada juga. Iya gitu. Pada perusahaan kotanya sepi gitu ya. Tapi ya ada juga gitu. Itu yang ya. Jadi sebarannya memang sudah demikian cukup masif ya. Selain itu juga mereka ini ke arah di luar negeri, karena seingat saya itu di tahun 2018-2019 itu lebih dari 5.000 mahasiswa Papua yang mendapat beasiswa di luar negeri, ya. Dan ini yang menjadi sasaran dari yang tadi saya sampaikan, ULMWP. Nah, ini yang menjadi sasaran dari ULMWP, karena ULMWP kan salah satu pentolannya adanya di Inggris. Betul. Nah, ini jadi baik itu di Inggris, di Australia, New Zealand, itu adalah beberapa basis-basis dari
gerakan-gerakan Papua Merdeka seperti itu. Oke, jadi memang masif ya yang Ya, dilakukan oleh ya. KKP Jadi seperti itu. yang dilakukan oleh ya saya selalu mengatakan saudara-saudara kita yang masih punya pemikiran terkait masalah Papua Merdeka ini itu ketimbang kriminal bersenjata itu sesungguhnya lebih membahayakan ini karena mereka bukan hanya mempengaruhi kesadaran intelektualnya, membangun kesadaran berorganisasi, tapi juga mempunyai semangat untuk menunjukkan perbedaan. Jadi kalau kita meyakini bahwa azas negara kita, salah satu azas negara kita terkait Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita itu berbeda untuk satu, maka mereka menunjukkan perbedaan untuk pisah, seperti itu. Nah, ya memang secara akademis itu ada istilahnya memori pasionis. Jadi rasa penderitaan yang berbeda itu dikembangkan, disebarluaskan untuk menunjukkan bahwa kita ini berbeda, seperti itu. Tapi kan sebetulnya kita meyakini bahwa perbedaan-perbedaan yang ada sebetulnya itu untuk menunjukkan satu kesatuan. Seperti itu. Betul. Baik. Jadi memang gerakan KKP ini yang masif dan ini yang justru lebih membahayakan dan apalagi didukung dari mungkin katakanlah kelompok-kelompok yang berada di luar itu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Dengan menyasar para mahasiswa mungkin bisa dikatakan yang berada di luar negeri. Nah Pak izin, tadi ada beberapa daerah ya Pak ya yang disebutkan juga dari Bapak seperti informasinya Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan fokus pada 9 kabupaten, yaitu Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak Duga, dan juga Jayawijaya, Jayapura yang kalau menurut Bapak sendiri wilayah mana sih Pak yang dianggap paling rawan? Ini terkait apanya nih? KKB atau KKP-nya? Untuk KKP. Oh, kalau untuk KKP, pertama memang kota besarnya. Ya, Jayapura itu merupakan kota yang paling besar di Papua dan ini masih menjadi epicentrum dari kegiatan mereka. Nah, sementara beberapa daerah lain yang saya mencoba untuk menelaah kenapa ini terjadi ya selain karena ketidakhadiran pemerintah dengan baik, kemudian juga pembangunan juga demikian kurang, itu salah satu daerahnya daerah Paniai, Dogiyai, Deyeng tadi saya sebutkan itu sehingga pada saat awal launching terkait masalah MBG, ketahanan pangan di daerah itu yang pertama-tama ada resistensi. Satu lagi kalau daerah pegunungan itu Yahukimo. Yahukimo itu memang ada secara tradisi mungkin mahasiswa di sana cukup aktif dalam konteks gerakan Papua Merdeka termasuk kelompok KNPB-nya. Nah, sehingga beberapa tokoh-tokohnya pun akhirnya setelah berkembang mereka bahkan menjadi anchor bagi kelompok ini. Jadi mereka ada di tempat yang lain, kemudian menyebarluaskan seperti itu. Nah, itu Yahukimo. Nah, dan memang sampai sekarang pun dan lebih repotnya daerah Yahukimo ini mereka kelidan dengan kelompok kriminal bersenjatanya. Kalau daerah-daerah lain itu tidak terlalu. Jadi antara kelompok kriminal bersenjata dan kelompok kriminal politik ini nggak kelidan, nggak ada link. Nah, tapi kalau di Yahukimo mereka link up. Nah, ini lebih berbahayanya lagi. Jadi mereka lakukan aksi, mereka lakukan demo, dan mereka juga melakukan serangan bersenjata. Nah, itu yang sampai sekarang dari catatan kita dalam kurang lebih 1 semester terakhir ini, aksi yang terbanyak baik itu aksi kelompok kriminal politik maupun aksi kelompok kriminal bersenjata itu ada di Yahukimo. Itu yang memang daerah itu ya Pak. Tapi alhamdulillah minggu lalu kita bisa mengamankan sekurang-kurangnya ada 10 orang yang kita yakini merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata dan kita sedang menggali nih lebih dalam lagi hubungan mereka dengan kelompok kriminal politiknya. Karena kita meyakini kalau di Yahukimo mereka link up.
Yap. Jadi kemarin kita sudah bisa mengamankan kurang lebih 10 orang. Ya. Paling tidak ada 4-5 orang yang secara penyelidikan Ya. kita yakini mereka memenuhi unsur dalam konteks melanggar pasal-pasal yang berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata. Sedang kita dalami ini untuk yang kelompok kriminal politiknya. Seperti itu. Baik, nah berarti lanjut nih Pak, terkait dengan upaya penegakan hukumnya Pak. Tadi kan sudah disebutkan nih. Ya. Nah, seperti apa Pak? Nah, memang dalam konteks upaya penegakan hukumnya, kita melihat begini. Jadi ini perlu mungkin saya jelaskan bahwa penegakan hukum di Papua, khususnya dalam konteks KKB maupun KKP, memang ada pertanyaan, seringkali ada pertanyaan ke kami, ini proses atau deradikalisasinya bagaimana? Seperti itu. Tapi yang ingin saya jelaskan, sebetulnya modelnya seperti ini, bahwa radikalisme yang ada ya dalam konteks kelompok kriminal bersenjata, kalau kita bandingkan katakanlah dengan terorisme, itu agak sedikit berbeda. Berbedanya begini. Kalau di terorisme, katakanlah ada 2 saudara nih. 2 saudara ini, salah satu anggaplah adiknya, itu bagian dari terorisme. Nah, si kakak, walaupun tinggal satu rumah, ini sangat mungkin untuk tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh adiknya. Jadi dia akan bilang, oh ya adik saya biasa ibadah, dia ke masjid, dia melakukan ritual-ritual, so tidak ada masalah. Itu pengetahuan dari kakaknya. Tapi sesungguhnya dia adalah bagian dari terorisme itu sendiri. Nah, jadi walaupun mereka tinggal satu rumah, bukan berarti mereka satu kesatuan. Bedanya di Papua. Kalau di Papua itu katakanlah nih, mereka nih adik kakak. Si adik ini bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Nah, dia tinggal tidak satu rumah. Dia katakanlah tinggalnya di hutan gitu. Kan daerah pegunungan, dia tinggal di hutan. Dia tinggal di hutan. Nah, si kakak tahu karena adiknya itu menjadi bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Nah, tapi ketika adiknya minta tolong untuk katakanlah bahan makanan untuk dia makan, maka kakak ini punya tanggung jawab secara adat untuk menyantuni, untuk mencukupi hal tersebut terhadap adiknya. Kalau dari undang-undang teroris ini namanya simpatisan. Ini bisa dihukum. Nah, ini kan jadi repot. Dia tidak sepakat, tidak setuju, bahkan dia bukan bagian dari tersebut. Tapi dalam kapasitas adat, dia nggak mungkin menjadi kakak kecuali dia menyantuni itu adiknya. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Nah, jadi makanya ketika beberapa tahun yang lalu ditetapkan nih oleh pemerintah pusat bahwa kelompok kriminal bersenjata adalah terorisme, ini satu Papua jadi protes. Karena yang tadi saya sampaikan, konteks itu yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kan tentunya berbeda ya, radikalisme yang ada di Papua dengan teroris ini sendiri. Nah, ini nggak bisa kita pandang disamakan. Jadi nggak bisa begitu. Nah, ini yang tentunya perlu difahamkan bahwa ada hal pendekatan yang nggak bisa disamakan dengan pendekatan yang undang-undang terorisme seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan penegakan hukum, kita akan fokus terhadap tersangka utamanya. Kita akan fokus terhadap pelakunya. Sementara simpatisan, sejauh itu kita bisa masih lakukan penggalangan, kita lakukan penggalangan. Seperti itu. Ini perbedaannya karena pola di Papua ini ada pola hubungan kekerabatan, adat, dan lain sebagainya. Ini yang punya pendekatan yang lebih antropologis seperti itu. Nah, pendekatan antropologis ini
sesungguhnya diharapkan kita bisa kembangkan lebih baik lagi. Dan tentunya ini nggak bisa semata-mata hanya dilakukan oleh Polri. Karena katakanlah untuk membangun infrastruktur adat. Membangun infrastruktur adat itu kan amanat Undang-Undang Betul. Otsus. Amanat Undang-Undang Otsus. Nah, tapi amanat Undang-Undang Otsus ini yang melakukan bukan Polri. Ya. Infrastruktur adat itu yang melakukan ada lembaganya, baik itu MRP atau lembaga-lembaga lain yang lebih in charge untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi kalau ini tidak dilakukan, yang ngerepotin kita jadinya. Kan ya Bapak Kapolri juga sampaikan, Polri ini adalah hilir dari berbagai macam masalah nih. Kan seperti itu. Nah, tentunya kita berharap ya sudahlah kita dihilir ya dibantulah hulunya kan seperti itu. Nah ini tentunya dengan konteks seperti ini ya akan lebih baik kalau itu juga bisa dijalankan oleh instansi yang lain seperti itu. Siap. Baik Pak, kemudian kalau boleh tahu nih Pak, selama Bapak sebagai Kaops atau mungkin selama operasi Damai Kartens Pak, mungkin ada tantangan yang jenis tantangan tertentu yang mungkin dihadapi di dalam operasi Damai Kartens yang mungkin selama ini telah dilakukan? Ini tantangannya sifatnya apa? Personal, Organisasi aja Pak. kelompok. Organisasi aja deh Pak. Oke. Karena pertama begini, kalau untuk organisasi tantangannya saya berkali-kali sampaikan. Bahkan ketika saya menghadap dengan beberapa pimpinan Polri, kami sampaikan bahwa operasi Damai Kartens adalah operasi penegakan hukum yang paling besar nih, dengan ancaman paling tinggi. Karena setiap tahun itu pasti ada anggota yang gugur. Setiap tahun. Sampai hari ini kami sudah ada 3 orang anggota yang gugur. Di tahun 2025. Jadi setiap tahun itu selalu ada anggota yang gugur. Nah, dalam hal ini tentunya harusnya kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kenapa ini sampai gugur? Seperti itu. Jadi salah satunya adalah kekurangan terkait masalah sarana prasarana, kemudian juga terkait masalah pelatihan baik sebelum maupun evaluasi setelah pasca operasi. Sehingga dengan itu harapannya operasi ke depan menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga ada beberapa hal secara organisasi yang permasalahannya itu yang tadi saya sampaikan bukan ada di kita. Jadi katakanlah seperti ini, yang tadi saya sampaikan terkait masalah adat saya sudah jelaskan. Tapi yang salah satu yang menjadi lebih krusial itu terkait masalah tadi propaganda secara online. Propaganda secara online itu mereka seringkali yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata maupun kelompok kriminal politik itu ketika katakanlah mereka melakukan penembakan terhadap masyarakat. Itu divideokan, videonya diupload. Nah, ini kan tentunya harapannya untuk apa? Menimbulkan rasa takut. Menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang lain dan menimbulkan eksistensi. Nah, ini kan tentunya pengawasan digital. Ada kementeriannya. Tapi ternyata undang-undang kita nggak cukup support untuk itu. Saya sudah pernah koordinasi dengan Dirjen Pengawasan Digital, itu kendalanya di situ. Nah, masalahnya ada, permasalahannya kita bisa petakan, solusinya kita bisa tawarkan, tapi terkendala undang-undang. Nah, itu yang secara organisasi. Salah satu juga yang menjadi yang cukup krusial di beberapa waktu belakangan ini yang menjadi cukup masalah. Selain masalah itu tentunya adalah ini kan operasi kepolisian. Jadi di operasi-operasi lain tentu ada katakanlah reward bagi
anggota Siap. setelah melaksanakan penugasan. Betul. Dan ini kan bukan penugasan yang sebentar. Ya. Karena Operasi Damai Kartens itu setiap tahun dilakukan dari mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Artinya anggota ini setahun full nih Iya. melakukan kegiatan. Nah, setelah selesai kegiatan, sesungguhnya mereka sangat layak untuk mendapatkan reward. Nah, ini yang itu walaupun secara internal, tapi ini ya cukup ya dalam tanda petik agak-agak mengganggu juga menjadi pembicaraan lah bagi Ya. anggota seperti itu. Baik. Ya, Mbak Ines. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk mungkin ceritanya Ya. mengenai tantangan yang dihadapi. Bapak izin, saya pernah membaca Pak, katanya itu kan ada yang menarasikan Pak bahwa Papua ini katanya kami yang justru diserang oleh TNI Polri. Padahal kami hanya menggunakan senjata tradisional seperti itu Pak. Dan itu memang pasti bisa dikatakan itu adalah pure berita yang dibuat sama mereka tentunya untuk menggalang simpati dari masyarakat luar. Itu adalah salah satu cara juga yang digunakan oleh KKP itu ya Pak? Iya, jadi Bisa dikatakan. biasanya begini. Jadi modus atau konsep cara bekerja mereka itu walaupun mereka secara hubungan antara kelompok kriminal bersenjata dan kelompok politik itu nggak link up, Yes. tapi mereka biasanya saling memanfaatkan situasi. Jadi umpamanya di Papua kita akui bahwa di sana punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Salah satu sumber daya alamnya itu emas. Nah, ada di beberapa daerah Iya. itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak cukup bertanggung jawab. Sehingga ada kegiatan-kegiatan petiak penambang emas tanpa izin. Iya. Nah, ini difasilitasi oleh beberapa orang. Ini masif. Yang datang untuk melakukan pendulangan tanpa izin itu bukan cuma 1.000, 2.000, Iya. ribuan orang. Nah, ini kadang-kadang kelompok kriminal bersenjata ini melakukan serangan terhadap para pendulang itu. Dengan dalih mereka merupakan bagian dari TNI Polri. Akan tetapi sesungguhnya pada kenyataannya setelah kita lakukan pendalaman, ini urusannya mereka minta, ya bahasa ininya japrem lah. Jatah preman, tidak dikasih, akhirnya dibunuh. Oke. Nah, ini kemudian oleh kelompok kriminal politik diviralkan. Di framing. Ya, di framing dengan agenda setting bahwa TNI Polri menyusupkan intelijennya segala macam seperti itu, dan ini dibuat berseri seperti itu. Ini biasanya yang mereka selalu lakukan seperti itu. Nah, tentunya dalam hal ini itu merupakan bagian tadi saya sampaikan dari propaganda-propaganda mereka seperti itu. Baik. Pak, untuk mungkin katakanlah propaganda yang dilakukan oleh mereka, apakah mungkin memang ada katakanlah waktu-waktunya yang tepat mungkin untuk digunakan Itu memang menarik juga. Ya. Kita sih sudah petakan. Jadi kita sudah petakan bahwa dalam 1 tahun Ya. sesungguhnya mereka ini punya agenda. Oke. Atau bahasa kita ya kalender Kamtibmas lah. Ya, bahasanya kalender Kamtibmas. Ya. Anggap contoh saja seperti ini. Yang paling kuat itu biasanya 1 Mei. 1 Mei itu adalah hari integrasi. Jadi kita secara umum Ya. di Indonesia 1 Mei itu adalah hari bergabungnya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kan Papua itu berdasarkan Konferensi Meja Bundar itu tidak diserahkan langsung. Betul. Jadi pengakuan kedaulatan Belanda tahun 49 tidak menyerahkan Papua secara langsung. Iya. Tapi Papua dipending dulu nih. Iya. Nah, tahun 63, 1 Mei, itu dianggap sebagai hari kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Iya. Tapi menurut mereka diputar balik, itu hari aneksasi. Oke. Jadi hari di mana Indonesia menjajah Papua. Oke. Sebetulnya harusnya ceritanya dari KMB dong. Yes. Kan seperti Betul. itu. Ceritanya bahwa Belanda nggak mau kasih. Dia tunda-tunda. Kenapa? Karena Belanda berharap Papua menjadi daerah tropis bagi orang-orang Eropa. Kan seperti itu. Nah, tapi ini dijadikan menjadi 1 Mei adalah hari aneksasi. Kemudian, nah ini 1 Juli. Oke.
1 Juli kan hari Bayangkara, Iya betul. kan gitu. Tapi bagi mereka itu hari TPN OPM. Jadi HUT TPN OPM. TPN itu Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Jadi hari di mana kita upacara, Iya. mereka biasanya Aksi. melakukan aksi seperti itu. Baik itu aksi bersenjata, demo dan lain sebagainya. Paling kurang itu mereka naikkan bendera bintang kejora. Kemarin juga termasuk, Pak? Ada. Oke. Jadi pas lagi 1 Juli kemarin ada 2 tempat yang mereka naikkan bintang kejora seperti itu. Oke. Baik, Pak. Kemudian Pak, KKP dan KKB ini kan bisa dikatakan tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas di Papua. Selain upaya penegakan hukum, bagaimana Pak dengan strategi deradikalisasi yang tadi sempat Bapak singgung yang perlu dilakukan untuk mengatasi kelompok-kelompok ini, Pak? Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya yang mereka lakukan itu di awal adalah bagaimana mereka mencoba untuk membangun kesadaran intelektual. Ya. Ya, kesadaran intelektual itu tentu kalau bahasanya kan secara konsep, kalau ideologi ya dilawan dengan ideologi. Yes. Kalau pendidikan ya dilawan juga dengan pendidikan. Seperti itu. Nah, beberapa tahun yang lalu sesungguhnya di Operasi Damai Karten 2022 kita ada Satgas Bimas Noken. Ya. Satgas Bimas Noken itu satgas yang punya kegiatan pendekatannya lebih ke preventif. Oke. Nah, salah satunya adalah polisi piajar, polisi mengajar. Oke. Apa saja yang diajarkan? Wawasan kebangsaan, pemahaman Papua adalah bagian dari NKRI, dan lain sebagainya yang terkait masalah pendidikan. Ya. Nah, selain itu juga sesungguhnya dari kesadaran yang kami tadi sampaikan terkait masalah bagaimana mereka membangun kesadaran intelektual, ini kan sebetulnya adalah menunjukkan bahwa ada kesenjangan terkait dengan pendidikan. Ya, kalau kita ke pegunungan, infrastruktur, pendidikan itu sendiri, guru-guru itu sangat terkurang. Nah, ini juga yang jadi pintu masuk mereka. Jadi aksi-aksi yang mereka lakukan, serangannya itu adalah ke guru, ke tenaga kesehatan, dibunuh, diperkosa, supaya guru-guru yang berasal kebanyakan dari luar Papua ada keengganan untuk kembali, ada tidak nyaman untuk mengajar dan lain sebagainya itu. Nah, harapannya kita mendorong kegiatan ini supaya artinya Polri bisa menyampaikan bahwa memang ini perlu dilakukan, ini perlu dikerjakan karena ini sangat berkait dengan bagaimana memutus mata rantai kaderisasi. Iya. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya repot. Seperti itu. Yang ada sekarang kita tangkap, kita taruh di lapas, harapannya lapas bisa melakukan deradikalisasi. Tapi yang ada di ini yang lebih penting, kan melakukan deradikalisasi dalam konteks memutus mata rantai kaderisasinya tersebut. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya kemarin sempat membaca juga, Pak. Yang dilakukan oleh Operasi Damai Karten juga salah satunya mengunjungi mama-mama ya, Pak? Oh ya. Itu mungkin boleh diceritakan, Pak? Ya. Itu sebagai langkah juga toh, Pak? Ya, pasti. Jadi artinya kan begini. Terlepas dari bahwa kita kegiatannya adalah kegiatan penegakan hukum, tapi tentunya tidak mungkin kita mengabaikan sisi-sisi humanis, sisi-sisi kemanusiaan. Dan ini yang harus ditunjukkan, karena Polri juga manusia yang juga punya sisi humanis, kan seperti itu. Dan kami yakin masyarakat Papua kalau disentuh sisi humanisnya juga akan menunjukkan gitu loh, sehingga akan terjalin hubungan yang lebih erat lagi seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Polri TV. Ya, pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan bahwa Papua sesungguhnya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya kita memberikan semua effort kita untuk keberadaan Papua itu sendiri. Ya, baik itu kita sebagai anggota Polri punya kewajiban, tapi sesungguhnya
Papua itu adalah bagian dari seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Ya, bukan cuma Polri, tapi ya seluruh masyarakat harus bersama-sama bahu-membahu sehingga Papua tetap ada di pangkuan Bumi Pertiwi. Baik. Ya. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya dan penjelasannya luar biasa. Karena saya jadi semakin tahu bahwa situasi di sana memang sedemikian complicatednya. Banyak hal yang mungkin berusaha untuk dimasuki, ya, katakanlah. Tetapi dari langkah yang dilakukan oleh teman-teman dari yang bergabung dalam operasi Damai Kartens ini, sejauh ini alhamdulillah masih bisa untuk menangani dengan baik ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi Pak untuk berbincang ya Pak ya. Iya, iya. Baik pemirsa, itulah tadi kebersamaan kita bersama dengan Kepala Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Polisi Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIKMH. Dan kita akan berjumpa kembali pemirsa tentunya di episode berikutnya. Dan kita pamit undur diri ya. Dan Salam presisi.